Oke, selamat sore semua. Pada kesempatan hari ini, di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas suatu soal yang ada di buku panduan. Kita bisa lihat di buku panduan di buku 3.5 ya. Example 3.5. Saya menggunakan yang edisi terbaru. Nah, edisi ke-6 karena yang edisi ke-5 kita tahu sendiri bahwasanya beberapa notasi tidak terlihat ya. Masih ada beberapa notasi yang tidak terlihat, makanya saya menggunakan edisi ke-6, tapi sama soalnya. Jadi di sini ada soal seperti ini. Jadi ada suatu tali kekang di 3 titik, 2, 3, dan 4, dan di sini ada titik pertemuan di titik 1. Ini ditarik seberat 10.000 lb ke bawah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mencoba menggunakan Excel di sini biar lebih nyaman ya. Di sini bisa dilihat bahwasanya diagram tadi sudah saya copy di sini, dan nilai A, E, dan per L-nya masing-masing diketahui di soal. Nilai A-nya adalah 2 inch, E-nya adalah 30 kali 10 pangkat 6, ini 30 kali 10 pangkat 6, dan nilai L-nya di sini adalah 10 feet ya. Jadi nilai L1 10 feet, L2, L3, L 10 feet. Nah, L2 ini kan di sini nggak diketahui ya. Yang diketahui cuma L1 dan L3. Nah, ini bisa kita cari nilainya menggunakan persamaan apa? Oh ya, pakai sudut ya. Kalau di sini kita ketahui 10, berarti di sini sama dengan 10 kali setengah akar 2 ya. Setengah kali SGRT 2. Ini kita harus samakan satuannya dulu. Ini di sini feet. Jadi di sini harus disamakan satuannya dari feet ke inci. Agar feet jadi inci itu dikali 12. Oke, 20. Nah, sebenarnya biar ini seragam ya. Ini nanti disamakan saja. Berarti ini kan tadi ini ya, setengah kali akar 2. Ini di ini aja, 120 kali setengah akar 2. Bisa seperti ini ya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, di sini kita akan mencoba menggunakan penyelesaian matriks K1 dulu. Tapi sebelum kita menghitung nilai K1 dan lain-lain, kita harus mendeskripsikan nilai cosin dari masing-masing elemen agar perhitungannya menjadi mudah gitu. Jadi ini pertama kali kita harus menghitung nilai tabelnya dulu. Berarti kita ada elemen 1, 2, dan 3, karena ini hanya ada 3 elemen ya, 1, 2, dan 3. Kemudian kita cari sudutnya itu berapa terhadap X. Jadi kita lihat sumbunya terhadap nilai X, bahwasanya ketika elemen 1 ini terhadap sumbu X, maka dia sudutnya menjadi 90 derajat. Oke, karena di sini ada 45 tambah 45 ya, 90, dan bentuknya siku. Kemudian di elemen 2 sudutnya adalah 45. Kemudian di elemen 3 terhadap sumbu X, berapa nilainya? Iya, 0 di sini. Maka dari sini kita akan mendeskripsikan nilai cos-nya, atau biasa disingkat menjadi C. Di sini, tuh, cos C. Oke. Kemudian sin disingkat menjadi S. Dan di sini adalah cos radians
90. Ini saya kasih number saja, kemudian ini saya tarik ke bawah ya. Copy, saya ganti sin radians sinnya. Kemudian dari sini kita nyari C kuadrat. C kuadrat, kemudian ada sin kuadrat. Dan di sini ada nilai cos kali sin ya. Oke, di sini adalah cos kuadrat. Yang di sini otomatis adalah sin kuadrat ya. Oke, yang di sini adalah cos kali sin. Oke, tinggal saya tarik ke bawah. Oke, sudah. Kalau sudah, kita hitung nilai K1-nya. Nah, dari K1 itu kita lihat ya, di K1 ini, elemen 1 ini, dia yang mempengaruhi adalah U1V1 dan U2V2. Jadi di sini nanti ada elemen U1V1, U2V2, U2V2. Nah, caranya bagaimana? Ini akan sama dengan yang ada di persamaan 3423 ya, 3423. Nah, pertama kita akan menghitung nilai K-nya dulu. Menghitung nilai AE per L ya. Di sini ada nilai AE per L. A-nya berapa? Di sini A kali E bagi L. L-nya untuk L1 ya, 120. Kemudian di sini ada cos, sin. Ini tinggal masukin saja. Enak kan? Cos kuadrat. Ini ada cos kuadrat untuk elemen 1 ya. Jadi ini saya kasih gambar dulu. Saya kasih kuning. Ini maka ini akan kuning namanya. Kemudian sini semuanya. Yang digunakan berarti ini. Oke. Cos, kemudian sin kuadrat, kemudian cos kuadrat, kemudian sin kuadrat lagi. Kemudian di sini ada cosin minus cosin, kemudian cosin lagi. Kemudian di sini adalah minus cos kuadrat, kemudian minus sin kuadrat. Di sini adalah minus cosin. Nah, bentuk ini saya ambil dari persamaan 3423 ya. Kemarin sudah dijelaskan juga bentuknya bisa seperti ini. Kenapa? Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya ada polanya. Kalau kalian masih bingung cara mendeskripsikannya atau menguraikan dari bentuk awalnya, ini kalau dihafalkan sangat mudah. Ini bisa dilihat di sini adalah cos kuadrat, sin kuadrat, cos kuadrat, sin kuadrat ini untuk diagonal pertama. Jadi pangkat 2-nya dari nilai cos dan sinnya. Kemudian di diagonal kedua ini bisa dilihat nilainya adalah cosin minus cosin, cosin. Jadi ini ada pergantian ya. Cosin kemudian ada minus dan positif. Plus minus positif. Nah, di baris diagonal ketiga itu adalah minus cos kuadrat minus sin kuadrat. Sama dengan diagonal pertama, tetapi dia bentuknya minus. Ya, ini bisa dilihat minus gitu, di minus semua. Di diagonal ketiga, di diagonal keempat sama dengan diagonal kedua, tetapi dia dikalikan minus 1. Ini minus CS jadinya gitu. Nah, oleh karena itu dari sini kita akan menyelesaikan. Di sini ada tulisan simetri ya, simetri. Nah, maksudnya simetri itu apa? Simetri itu kita bisa lihat ya. Di sini sebagai garis cerminnya. Ini garis cerminnya. Kalau garis cerminnya itu berarti apa? Nilainya dibalikkan ke sini. Ini sama dengan yang ada di sebelah sini. Ini akan menjadi sama dengan garis yang di sini ya. Ini sama garis di sini. Karena cerminnya ada di tengah itu. Kemudian di baris sini ini akan menjadi
Oke, di sini akan sama dengan yang di sini ya. Yang di sini terakhir itu menjadi nilai yang berbeda di sini ya. Sudah ya. Jadi di sini sebagai cerminnya nilainya akan dibalik di sini. Ini sama dengan ini. Sama dengan ini sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita lihat untuk nilai K2 dan K3-nya. K2 K2 berarti di sini ada U1 dan U3 ya. Nilainya K-nya sama sebenarnya 120 A E per L. Tetapi di sini nanti ada setengah. Di sini nanti ada ini ya, ada nilai ini yang harus dimasukkan ke dalam persamaan di matriksnya saja biar nanti di depannya sama semua nilainya 5 kali 10 pangkat 5 begitu. Jadi nilai ini nanti akan saya masukkan ke perhitungan. Nah, pertama kita sama nilainya di nilai K2. Ini kita kasih warna kuning. Ini kasih warna kuning. Ini kita kasih warna kuning ya, biar nggak salah. Oke, sudah. Kos-kos. Sin-sin. Kos-kos. Sin-sin. Oke, kosin minus kosin minus cos kuadrat minus sin kuadrat kemudian minus kosin. Oke, perlu diingat simetris, jadi di sini sama ya, sama ini sama ini sama ini ya. Sudah, kemudian kita buat yang di K3. K3 ini A E per L. Oke, kalau di K3 berarti U1 sama U4 ya. Itu U1 B1 U4. Oh ya, saya lupa. Di sini harus dikalikan dengan setengah kali square kuadrat. Berarti ini dikalikan semua dengan kali setengah kali SQRT 2. Sudah ya. Saya kalikan biar nilainya sama. Karena ini tadi masih ada setengah kali SQRT di nilai yang di sini ya. Jadi nilai ini saya masukkan ke dalam sini. Oke, kemudian di sini ada nilai U1 V1 di sini cos sin cos sin kosin kosin minus kosin kosin. Ini saya buat cepat aja. U4-nya adalah minus cos kuadrat. Oke. Dan minus sin kuadrat. Sorry, ini minus cos kuadrat. Dan minus sin kuadrat. Sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang dari bentuk ini, K1, K2, K3, kita akan membuat nilai
K totalnya. Nah, membuat nilai K total itu bagaimana caranya kemarin? Nah, ini kita buat K total yang besar itu adalah dengan membuat matriksnya U1, U2, V2, kemudian U3, V3, kemudian U4. Nah, sudah begini, berarti di sini juga harus sama nilainya. Ini juga sama ya teman-teman mahasiswa, di sini bisa dilihat. Saya buat dulu biar lebih enak mengerjakannya. Ini saya buat matriks seperti ini. Oke, di sini juga sama. Nah, bisa dilihat ya. Ini di sini sudah sama semua. Nah, ini caranya adalah dengan nilai K-nya depan sama semua, maka di sini adalah nilainya ini. Kemudian nilai U1V1, U1 dan U1 ini dari semua nilai U1 ditambahkan. U1 itu berarti ini ya. Contoh ini saya memberikan contoh saja. U1, oh saya kasih warna ini. U1, kan ini U1V1 ya. Nah, ini di sini saya tambahkan semua. Enggak. Nah, ini saya tambahkan di sini. Ini tambah ini. Karena apa? Nilainya sama-sama di U1 dan U1. Bisa dilihat di sini, ini sama dengan U1 dan U1. Ini juga U1 dan U1. U1. Kemudian di sini juga sama U1 kali U1 ya. Gitu. Nah, kemudian kita beranjak ke U1 ke U1V1. Nah, kita cari U1V1 ini, U1V1 ini tambah U1V1 ini. Oke. Kemudian kita tambah U1 dan U2. U1 U2 itu hanya ada di sini, U1 U2. Oke, tidak ada tempat lain. U1 V2 itu cuma ada di sini. Oke. Kemudian U1 U3 itu hanya ada di sini. U1 U3. Kemudian U1 V3 itu hanya di sini. Kemudian U1 U4 hanya ada di sini. U1 V4. Oke, kemudian kita tambah lagi V1 U1 V1 U1 di sini ya, V1 U1. Kemudian ditambah V1 U1. V1 U1. Oke. Sudah sama kasusnya V1 V1 tambah V1. Oke. V1 V2 itu hanya ada di sini. Oke. V1 U3. U2 U1 cuma ada di sini. U2 U3 ada nggak U2 U3 di sini? Oh, nggak ada U2 U3 ya, jadi di sini 0 0 0 0. Oke. V2 V2 U1 V2 V1 sama U3
V3 U3U1 di sini ya, U3U1 U3V1 U3 2 0 U3 kemudian U3V3 U3V3 oke, U3U4 0 0. Oke, sudah. V3 ini ya, V3. Oke, U3, U2, U2, U3. Dan U4 ya. Dibilang jam 9, ketemu 10. Jam 10, Mbak. Jam 10 berjemurnya. Oke, sudah ya di sini ya. Oke, kita lihat matriks ini akan merupakan stiffness total. Jadi bisa dilihat dari sini nanti akan dibuat nilainya untuk menghitung nilai boundary condition yang ada. Nah, kemarin apa? Nilainya F itu sama dengan K kali D ya. Nah, ini D-nya. Ini adalah D-nya. Ini D-nya ya. Ini nilai K-nya. Nilai K-nya dari sini sampai sini. Ini nilai K-nya. Ini nilai K. Bisa dilihat ini nilai K. Dan F-nya bagaimana? F-nya kemarin apa? F-nya bisa kita lihat bahwasanya nilai F, maaf, F ini saya buat nilainya ya. F itu bisa U1 V1 U1 V1 F1 F2 Fx1 Fy1 Fx2 Fx3 Fy1 Fy3 Fy4 dan Fx4 dan Fy4. Oke, maksudnya apa di sini? Ini bisa dilihat dari gaya yang ada dari masing-masing di sini ya. 1 2 3 4 karena ada 3 titik di sini. 1x gitu ya. Oke, sudah dari sini kita baru melihat nilai boundary condition-nya. Kita ketahui bahwasanya nilai U yang ada di sini U4, 3 dan 2 berapa nilainya? 0. Jadi di sini U sama V-nya 4 dan 2. 4, 3 dan 2 itu 0. Oke. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya. Ini bisa tadi sudah sampai di sini sudah oke ya. Kita cocokkan. Oke, ada yang berbeda enggak? Ini 1354 1354 00 sama ya. Ya, sama. Sudah oke. Oke. U4 ini kok ada yang satu ya? Ini ada yang satu di sini. U4 dan U4 dan U4. Oh iya, di sini ada satu. Ya, satu. Oke. Oke, sudah semua. Oke, sama.
Sudah. Nah, dari sini kita baru lihat nilainya. Ya kan di sini U1, U2, 3, 4, 5, U2, 3, 4 itu 0. Kemudian nilai F1X ini nilainya 0. Dan F1Y-nya itu adalah 10.000 sesuai di soal. Nah, sudah. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya maaf, ini sudah ya. Ini dari sini kita bisa membuat kalau dia nilainya 0, nih ya, nilainya 0, maka ditiadakan. Ini yang ada tinggal U1 dan V1. Seperti ini. Ini ya. Nah, tinggal matriks ini saja untuk menghitung nilai F1, Fx1 dan Fx2, Fxi dan Fy untuk menghitung U1, V1 juga di sini ya. Di sini untuk menghitung nilai ini supaya bisa ketemu nilai ini. Nah, ini sudah ketahuan nilainya. Ini tadi V1X dan V1Y, ini V1X dan V1Y. Kemudian nilai ini ya, matriks ini. Kemudian U1, V1. Nah, dari sini baru bisa ketahuan nilai U1 dan V1-nya berapa. Gitu. Dari dua persamaan dan dua variabel tidak diketahui ya. Jadi bisa ketemu nilai variabelnya berapa. Nah, dari situ baru digunakan untuk menghitung nilai pada masing-masing. Ya, sudah. Nggak terlalu susah untuk perhitungan kali ini karena segala sesuatunya sudah diturunkan rumusnya. Jadi kita tinggal mengaplikasikannya saja. Kalau misal tidak mau menghafalkan, itu lebih baik digunakan untuk kita mencoba-coba terus dalam latihan soal. Nantinya bisa ingat sendiri ya kalau kalian masih bingung dalam penurunannya, karena penurunan rumusnya juga lumayan panjang. Lebih baik dipraktekkan di latihan soal saja. Nah, untuk latihan soal coba kalian kerjakan nih yang example 3.6. Nah, caranya bagaimana? Caranya kayak tadi ya. Kita bisa menggunakan Excel atau menggunakan lebih baik menggunakan Excel saja. Kemudian nanti dikumpulkan di di kolom pertemuan yang sama. Nanti saya buatkan assignment di situ, bisa dikumpulkan. Ngerjainnya kayak gini aja nggak apa-apa, pakai Excel gini, jadi bisa lebih tahu nilai-nilainya. Nah, karena kita menggunakan Excel ngerjakan. Nah, saya harapkan pengerjaan ini selesai sampai di bagian terakhir. Gitu ya, jadi tahu nilai F-nya berapa, U-nya berapa semuanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk sisa waktu bisa digunakan untuk mengerjakan di soal 3.6. Kalau di sebelumnya tadi di edisi sebelumnya mungkin bukan 3.6, tetapi kita bisa lihat kalau soalnya sama ya, ini bentuknya ini ya, intinya ini dikerjakan yang di sini. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung bisa di WA saja, bisa langsung ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Mungkin cukup sekian untuk kelas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk UTS kemungkinan besar nanti akan saya minta untuk mengerjakan di durasi waktu tertentu dan nanti akan dikumpulkan di e-learning. Tidak minggu depan, tetapi minggu ke-8 nanti kita akan melakukan UTS ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.